Sama-sama sholawat dulu kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji serta rasa syukur kita mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, keringanan langkah, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman Sohibul Bait ini dalam rangka untuk melanjutkan perwiritan Yasin kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita baca nantinya menjadi amal ibadah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kami muliakan Bapak Sohibul Bait seluruh keluarga di rumah ini, yang kami muliakan bapak-bapak, khususnya jamaah wirid Yasin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, di sini sedikit kita membahas tentang 7 macam manfaat sholat berjamaah. Sebagaimana kata Rasulullah, yang pertama pahala berlipat ganda. Rasulullah SAW menjelaskan Allah akan memberi pahala 27 darajat bagi orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Hadis riwayat Bukhari. Inilah yang pertama manfaatnya ketimbang kita sholat sendirian di rumah. Sholat berjamaah itu mendapat 27 kali pahala atau 27 derajat. Lalu yang kedua, dilindungi dari syaitan. Kata Rasulullah, jika 3 orang di sebuah desa atau di padang gurun tidak membuat pengaturan untuk sholat secara berjamaah, syaitan pasti telah mengalahkan mereka. Maka jagalah sholat berjamaah, karena serigala memakan domba yang menyendiri, yang menjauh dari kawan-kawannya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang dimaksud hadis ini adalah apabila kita sholat berjamaah, maka dilindungi dari godaan syaitan. Lebih susah setan masuk kepada diri kita apabila kita melakukan sholat berjamaah, dan lebih mudah setan masuk kepada diri kita kalau kita sholat dengan sendirinya. Lalu yang ketiga, manfaat sholat berjamaah itu dihindari dari kemunafikan. Jadi kalau kita senantiasa mendirikan sholat berjamaah, maka dihindari dari kemunafikan.
Kata Rasulullah, sholat yang dirasakan berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah rasa kita berat, terutama sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui, kata Rasulullah, keutamaannya, niscaya mereka akan mendatangi sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi inilah yang ketiga manfaatnya. Kalau kita senantiasa mendirikan sholat berjamaah, maka dihindarkanlah dari sifat kita, sifat-sifat kemunafikan. Lalu yang keempat, dapat perlindungan dari api neraka. Kata Rasulullah, barang siapa sholat berjamaah, kemudian duduk seraya mengingat Allah, merupakan perlindungan dan pembebasan dari api neraka. Jadi setiap kita selesai sholat berjamaah, kita duduk mengingat Allah dengan berzikir, yaitu zikirnya subhanallah, subhanallah boleh, alhamdulillah, alhamdulillah boleh, Allah Akbar boleh. Maka dibebaskanlah diri kita dari api neraka dan mendapat perlindungan dari Allah. Lalu yang kelima, dapat berjumpa dengan Allah. Kata Rasulullah, barang siapa yang bergembira ketika berjumpa dengan Allah besok dalam keadaan muslim, maka jagalah sholat berjamaah. Ketika diseru untuk menghadirinya, seandainya kalian sholat di rumah kalian, maka berarti kalian telah meninggalkan ajaran Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan ajaran Nabi, niscaya kalian sesat. Hadis riwayat Muslim. Berarti apabila telah didengarkan suara azan, maka kita dianjurkan Rasulullah untuk datang melaksanakan sholat berjamaah. Kalau kita meninggalkannya, berarti kita meninggalkan ajaran Nabi kita, berarti kita tergolong orang-orang yang sesat. Lalu yang keenam, kata Rasulullah, derajatnya akan diangkat. Jika salah seorang dari kalian datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka tidaklah ia melangkahkan kakinya kecuali dengannya Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosanya hingga ia masuk masjid, dan ia akan tetap dalam hitungan sholat. Jadi artinya, kata Rasulullah, baguskan wudhumu, kita baguskan dari rumah wudhu kita, terdengar suara azan, maka kita datang melangkah ke sana, ke masjid, maka dihapuskan dosa-dosa kita. Dihitung Allah pahala berapa banyak langkah kita. Kalau kita naik Honda, dihitung putaran Honda itu berapa banyak putaran rodanya. Maka dihapuskanlah dosa-dosa kecil kita, kecuali dosa yang syirik kepada Allah. Dan yang ketujuh, yaitu mendapat naungan dari Allah, di mana pada hari kiamat tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah. Ada 7 golongan manusia yang mendapat naungan dari Allah. Salah satunya yaitu seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Jadi hati kita selalu memikirkan masjid, selalu memikirkan jamaah di masjid. Maka ini orang-orang seperti ini yang akan mendapat naungan dari Allah pada hari kiamat. Nah, inilah 7 manfaat sholat berjamaah. Dan lebih-lebih sebentar lagi kita akan melaksanakan bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita ramaikan masjid kita, sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita senantiasa mendapatkan 7 manfaat tersebut. Demikian untuk kelanjutan acara kita, Ulumul Fatihah nanti kami akan sama Pak Muri. Untuk tahtim nanti kami akan saudara Pak Herman. Untuk tahlil kepada Pak Atan, untuk doa kepada saya. Demikian aja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.